Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan Agama Islam 1 pada sore hari ini akan kita mulai. Materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait dengan unsur-unsur keagamaan. Berbicara tentang unsur-unsur keagamaan, sebagaimana apa yang telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa satu agama mempunyai unsur penting dan setiap agama pasti unsur-unsur penting yang pernah saya sampaikan itu ada pada setiap agama. Unsur yang dimaksudkan adalah kekuatan gaib. Artinya manusia mempunyai hajat terhadap kekuatan gaib. Hingga karena dia mempunyai hajat, manusia harus mengadakan hubungan dengan kekuatan gaib tersebut. Dan agar terjadi hubungan yang baik dengan kekuatan yang gaib, manusia harus mau mematuhi perintah maupun larangan-larangannya. Itu hal yang wajar kalau manusia mempunyai kebutuhan, keinginan kepada kekuatan yang gaib, yang dia harus mematuhi larangan ataupun menjalankan perintah. Yang kedua, keyakinan manusia bahwa manusia mempunyai keyakinan dia ingin sejahtera di dunia maupun akhirat. Untuk mendapatkan kesejahteraan dunia maupun akhirat, manusia tergantung sangat adanya hubungan baik dengan kekuatan yang gaib, yaitu Tuhan. Tanpa adanya hubungan baik dengan Tuhan, maka pasti dia tidak akan menemukan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itulah yang dikenal dengan istilah muamalah ma'allah. Selain muamalah ma'allah, hubungan dengan Allah, manusia di dunia ini mempunyai hubungan antar sesama manusia. Ya, sebagaimana hubungan dengan Allah, manusia saat berhubungan dengan antar manusia, maka dia juga harus menjalin hubungan yang baik jika dia ingin membangun persahabatan silaturahmi yang baik. Ketiga, respon yang bersifat emosional. Ketika manusia mempercayai adanya Tuhan, mempunyai keinginan untuk memiliki kebahagiaan, sudah barang tentu dia akan mempunyai respon terhadap Tuhannya yang bersifat emosional. Respon yang bersifat emosional tersebut bisa dalam bentuk perasaan takut atau perasaan cinta. Jadi cinta itu bagian daripada respon emosional. Anda mempunyai
rasa cinta kepada lain jenis itu bagian dari respon saudara yang bersifat emosional. Perasaan takut itu bagian juga respon emosional. Nah, respon-respon tersebut dalam agama mengambil bentuk pemujaan atau penyembahan dalam bagaimana dia merespon tersebut. Dan pemujaan atau penyembahan itu kadang dilakukan oleh masyarakat yang ada di dalam kehidupan ini dengan bentuk-bentuk dan cara-cara yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perlu saudara ketahui bahwa pemujaan atau penyembahan yang ada pada setiap agama mempunyai cara bagaimana merespon terhadap kekuatan gaib yang dia sembah, yang dia puja. Saya ingin menggarisbawahi kata memuji. Memuja seringkali terjadi dalam kehidupan kita kepada orang-orang tertentu yang kadang pemujaan itu berlebihan sehingga muncullah apa yang disebut dengan kultus, ya, mengkultuskan. Ketika orang mengagumi seseorang tokoh atau mungkin di tengah masyarakat orang-orang Islam menyebutnya wali atau kiai besar yang dia sangat menghargai, saking berlebihannya kadang memuja, yang kemudian meningkat lagi mengkultuskan. Nah, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan. Dan hal ini dalam Islam tidak dibenarkan. Penyembahan dalam setiap agama ada penyembahan. Menyembah kepada Tuhannya yang dianggap dia adalah segala-galanya. Penyembahan terhadap agama tersebut mempunyai bentuk-bentuk dan cara-cara yang tidak sama antara satu agama dengan yang lain, dan itu merupakan cara yang tidak bisa kita saling menganggap tidak benar, karena yang mereka yakini itulah yang dianggap benar oleh mereka. Yang keempat, unsur yang penting dalam agama adalah kitab suci. Setiap agama mempunyai kitab suci yang dihargai, yang dihormati. Selain kitab suci adalah tempat-tempat suci yang oleh mereka diistimewakan. Sebagaimana umat Islam mempunyai tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram atau Ka'bah. Tempat itu oleh orang Islam dijadikan pemersatu arah kiblat, arah untuk menjalankan ibadah. Tapi itu hanya sekedar arah, dan itu tidak menunjukkan bahwa kita menyembah Ka'bah. Itu hanya untuk mempersatukan arah dalam menjalankan ibadah. Itulah unsur penting dalam agama. Yang kedua, syarat-syarat sebuah agama. Keyakinan dapat dianggap sebagai agama bila telah mampu memenuhi persyaratan. Persyaratan yang dimaksud adalah
agama harus punya syariat, harus dibawa oleh seorang nabi, harus mempunyai kitab suci. Berikut adalah pengelompokan agama. Agama sebagaimana yang saya sampaikan dapat dibagi menjadi dua, yaitu agama yang dilahirkan oleh akal pikir manusia yang disebut dengan agama budaya, agama yang dilahirkan melalui wahyu Tuhan yang disebut dengan agama wahyu. Jadi agama itu ada dua, budaya yang dikenal dengan agama alamiah, kemudian agama samawi, yaitu agama wahyu. Itulah hal-hal yang penting dalam semua agama, dan semua agama harusnya seperti itu. Pertemuan saya lanjutkan, yang akan saya bahas pada sore hari ini adalah urgensi agama. Urgensi agama artinya apa arti pentingnya sebuah agama. Kita semuanya beragama, tapi kita kadang tidak bisa atau belum memahami bahwa sejauh mana agama itu kita butuhkan dalam kehidupan yang kita sedang alami ini. Pada pertemuan lalu bahwa manusia itu bermasalah dalam kehidupannya atau punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Pasti punya masalah. Masalah itu ada masalah yang bersifat rutinitas, ada masalah yang bersifat urgen, sangat mendasar. Masalah rutinitas itu ya yang kita alami dalam keseharian kita. Makan, minum, membutuhkan kebutuhan yang bersifat seksual, itu bagian masalah kita. Ada masalah urgen, masalah manusia, masalah alam, masalah Tuhan. Nah, itu kalau kita punya masalah, apakah masalah-masalah yang tadi saya katakan, ada masalah yang bersifat keseharian. Mungkin manusia yang masalah yang bersifat keseharian itu dia dapat menyelesaikan dengan kemampuan akal pikirnya. Manusia oleh Tuhan diberi kemampuan untuk dapat menyelesaikan persoalan yang bersifat rutinitas dengan akalnya, dengan panca indera yang dia miliki, dan lain sebagainya, maka dia bisa menyelesaikan masalah. Ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yang dia membutuhkan bantuan lain kecuali akal dan panca inderanya. Apa itu? Yaitu agama. Ya, agama. Saya ingin gambarkan begini. Akal manusia dalam hidupnya mempunyai hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada pada diri manusia sejak manusia itu lahir. Dan memang manusia membutuhkan itu untuk supaya dia ada semangat melakukan sesuatu hal. Namun perlu diketahui bahwa hawa nafsu yang ada pada manusia tersebut sering membuat manusia
keluar dari jalur yang seharusnya. Hawa nafsu itu sering mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat. Ketika akal yang diberi oleh Tuhan kepada yang diberikan oleh Tuhan kepada kita berhadapan dengan nafsu manusia, seringkali akal itu tidak berfungsi dengan baik. Dengan tidak berfungsinya akal dengan baik, maka bisa besar kemungkinan dia akan terjerumus. Nah, agar manusia tidak terjerumus kepada yang tidak baik, Tuhan memberi kepada manusia namanya agama. Agama itu benteng terakhir pada manusia saat tidak dapat menguasai hawa nafsunya. Hawa nafsunya manusia dapat dilerai, ya, dapat diredakan kalau dia mempunyai agama. Agama merupakan benteng terakhir. Agama yang apabila agama anugerah Tuhan itu jebol, maka jebollah manusia. Orang yang sudah tidak lagi menguasai dirinya, agamanya sudah tidak berfungsi, akalnya tidak berfungsi, manusia itu akan menjadi ibaratnya seperti binatang, dan bahkan lebih daripada binatang. Kalau seekor gajah mengambil atau memakan tanaman para petani, umpama ubi kayu, dia hanya akan mengambil daunnya atau ubinya, sedangkan pohonnya dia tinggal. Berbeda halnya dengan manusia yang sudah lebih jahat daripada binatang. Ubinya diambil, batangnya diambil, daunnya diambil, orangnya dibunuh. Itu jahat sekali. Ya, seperti yang Anda lihat perampok-perampok itu, barangnya dirampas, orangnya dibunuh. Tidak akan mungkin terjadi pada binatang. Lebih rendah daripada binatang. Baik, saya teruskan. Ketika manusia diberi oleh Tuhan akal, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akal pikir manusia, salah satu di antara tujuannya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya manusia. Jika dia mempunyai masalah, bisa merujuk kepada ilmu pengetahuan. Salah satu di antara contoh, kita di musim corona, kuliah tidak bisa menggunakan cara bertatap muka di kelas. Tidak bisa, karena dengan tatap muka akan terjadi kerumunan, dan kerumunan itu akan menyebabkan penularan COVID-19. Nah, kita menggunakan ilmu pengetahuan, ya, menggunakan teknologi. Ya, ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi. Nah, kita ini sedang menikmati teknologi dari hasilnya pengetahuan manusia, dapat mengatasi persoalannya manusia saat pandemi COVID-19. Kota Semarang, kotanya panas sekali. Ya, orang bilang mungkin panasnya kota Semarang itu di bawah neraka sedikit. Jadi urut-urutannya kota Semarang, neraka.
panasnya bukan main. Mengatasi itu, ilmu pengetahuan bisa merujuk, manusia bisa merujuk kepada ilmu pengetahuan yang menghasilkan teknologi. Apa itu? Air condition. Nah, itulah ilmu pengetahuan. Nah, ketika ilmu pengetahuan itu berkembang dan dikendalikan oleh orang-orang Muslim, maka terjadilah hubungan yang harmonis antara ilmu pengetahuan dan agama. Jadi, orang tidak memasalahkan agama dengan ilmu pengetahuannya, maka agama pun juga sebaliknya. Salah satu karakteristik dari ajaran Islam yaitu ingin umat Islam itu menjadi seorang yang ilmuwan, ya, menjadi seorang ilmuwan. Karena itulah kalau saudara perhatikan firman Allah yang turun pertama ke dunia yang disampaikan kepada Nabi Muhammad memberi indikasi bahwa kita dituntut untuk berilmu. Di mana itu? Baca surat Al-Alaq, Iqra. Bacalah. Perintah pertama adalah membaca. Dan membaca itu indikasi bahwa kita disuruh mencari ilmu. Membaca merupakan jendela ilmu pengetahuan. Tidak mungkin Anda mendapat ilmu tanpa membaca. Kamu bisa beli buku dengan harga sebanyak apapun kalau memang punya duit. Tetapi kamu tidak bisa membeli ilmu. Karena ilmu itu ada di buku yang kamu beli. Kamu membeli buku tapi tidak membaca buku yang kamu beli, kamu tidak akan memperoleh apapun. Karena itulah kita harus mau membaca. Membaca kunci jendela ilmu. Dari situ antara ilmu dan agama tampak adanya perpaduan. Ilmu dan agama harus berjalan seiring. Ya, berjalan seiring, saling dibutuhkan oleh manusia. Nah, di sisi lain, di suatu saat ketika ilmu pengetahuan itu dikuasai oleh orang-orang barat yang notabene mereka tidak mempunyai basic agama, sehingga terjadilah hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama, ada ketegangan dan konflik yang berkepanjangan. Bahkan menganggap keduanya saling bertentangan. Dan bahkan agama dianggap racun oleh para ilmuwan. Perhatikan peristiwa Galileo Galilei yang peristiwa itu membuat para ilmuwan traumatis. Kenapa? Karena temuannya dianggap bertentangan dengan gereja yang sehingga Galileo Galilei terkena hukuman mati. Mereka orang-orang gereja menganggap dunia ini bulat, sedangkan penemuan secara keilmuan tidak seperti itu. Begitulah konflik terbuka antara agama dan ilmuwan
yang tidak berpegang kepada agama. Para ilmuwan yang setelah mereka itu maju, hebat, mereka dapat menjelaskan alam ini dengan ilmunya. Bahwa dengan ilmu pengetahuan, mereka tahu bahwa alam ini berjalan sesuai dengan hukum-hukum alam, ya, sesuai dengan hukum kausalitas. Mereka punya ilmu fisika, ilmu matematika, yang dengan ilmu itu bisa menjelaskan fenomena alam yang teratur dengan hukum kausalitasnya. Dengan pemahaman yang seperti itu, dia tidak lagi mempunyai kepercayaan bahwa di balik alam ini ada kekuatan yang ikut mengatur alam ini. Alam ini sudah secara mekanik konsisten, teratur, tidak ada hubungannya dengan kekuatan gaib. Jadi karena itu pula lah mereka melihat alam ini berjalan secara hukum alam. Lahirlah sebuah paham yang dikenal dengan paham naturalisme. Dari paham naturalisme yang muncul pada saat itu, yang meyakini alam ini berjalan menurut aturan hukum, maka manusia berkembang lagi. Dari itu dia meyakini tidak ada kehidupan setelah kematian. Manusia hanya berakhir dengan kematian, dan setelah mati tidak ada kehidupan lagi. Sehingga hal ini bertentangan sekali dengan Islam, bahwa kematian adalah permulaan kehidupan yang panjang, yang tidak ada batasnya, yaitu alam akhirat, di mana manusia akan mendapatkan pahala apa yang dia kerjakan. Kalau baik, surga; kalau jelek, neraka. Paham itu memunculkan kemudian adanya paham ateis, anti agama. Paham ateis memberi kepada kehidupannya berpaham materialisme, berpaham menjadi dalam kehidupan mereka materialisme. Semuanya adalah materi. Tidak ada hal yang bersifat gaib. Mati, selesai. Setelah mati, mereka tidak ada lagi kehidupan. Disinilah perkembangan pemikiran manusia yang antara pertama ada keharmonisan antara manusia dan agama, yang kedua ada pertentangan manusia dengan agama setelah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini pula lah dari sebab itu pula lah ada seorang pemikir ateis yang menulis sebuah buku namanya God Day Theology, teologi kematian Tuhan. Sampai seperti itu mereka membuat sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu sudah mati, tidak ada lagi. Disitulah letak kesombongan manusia setelah mereka mempunyai kemampuan. Kenapa kamu meninggalkan foto ini dan video ini? Dan mungkin
saya sampaikan kepada saudara. Salah satu di antara Einstein yang dia seorang ilmuwan yang segala sesuatu itu dapat dikatakan secara benar, secara ilmiah, apabila dia bisa dibuktikan secara empirik dengan menggunakan metodologi dan sistem. Di sisi lain, kalau kita berbicara agama, Tuhan itu hal yang gaib yang tidak bisa diteliti secara ilmiah menurut metodologi berpikir ilmiah. Tuhan tidak bisa diteliti dengan menggunakan metodologi dan sistem atau bangunan ilmu pengetahuan yang kemudian dapat dibuktikan secara empirik. Di sini ilmuwan cenderung untuk tidak mengatakan adanya Tuhan itu karena seperti itu. Tapi perlu diketahui bahwa Tuhan menurut Einstein yang di ujung akhir hayatnya dia mengaku bahwa alam ini tidak mungkin berjalan sendiri yang begitu tertata tertib, tidak pernah terjadi perubahan yang istilah Al-Quran yaitu sunnatullah. Dia akhirnya mengakui itu semuanya. Tidak mungkin alam ini berjalan sendiri tanpa ada yang menata. Bahwa alam mikro makro kosmos yang begitu besar kok bisa berjalan secara teratur, secara seperti itu hebatnya. Tuhan bagaimana menata alam? Ya, bagaimana manusia bisa menata yang seindah, setertib itu? Pada suatu hari saya itu mempunyai banyak burung. Ya, pada suatu saat saya termasuk pemerhati burung. Burung saya waktu itu banyak sekali sebelum ada terjadi flu burung. Pada saat setiap minggu saya itu sibuk ngopeni burung, membersihkan tempat dan lain sebagainya. Ada tetangga saya yang nyeletuk pada waktu itu. Pak Kodim hanya memelihara burung paling banter itu 20 burung saja sudah kerepotan. Nah, Gusti Allah, kata teman saya, Gusti Allah itu memelihara hewan di lautan itu beribu berjuta, belum di daratan, belum di udara, semuanya bisa hidup, bisa berjalan, bisa terjadi keharmonisan dalam kehidupan mereka. Nah, benar mungkin pikiran Einstein bahwa tidak mungkin alam ini berjalan tanpa ada yang menata. Urgensi yang lainnya yang perlu dipahami selain bahwa agama itu dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Karena ada persoalan-persoalan manusia yang manusia sendiri akan tidak bisa menyelesaikan persoalan itu kalau tidak merujuk kepada adanya kekuatan yang gaib. Dan itu diyakini oleh masyarakat primitif yang sehingga di tengah-tengah masyarakat primitif ada agama animisme dan dinamisme. Mereka itu belum mempunyai kemampuan ilmu sehebat orang sekarang. Tapi nalar pikir mereka sudah bisa sampai kepada tingkat seperti itu.
Selain apa yang saya terangkan, bahwa urgensi agama yang penting bagi kita, yang konkret bisa dirasakan oleh kita, bahwa benar-benar agama itu punya arti dan makna penting. Apa urgensi agama yang juga penting untuk kita perhatikan, yaitu urgensi yang pertama adalah agama itu sebagai sumber moral. Ya, sumber moral. Manusia berbeda dengan hewan. Manusia mempunyai akal dan moral. Hewan tidak punya akal dan moral. Sehebat-hebatnya binatang itu tidak punya akal dan atau tidak punya moral. Kalau Anda perhatikan burung, hewan, kerbau, kambing, kalau mereka melakukan hubungan kelamin antar lain jenis, hewan di mana dia mau, di depan orang banyak atau di tempat terbuka yang dilihat orang, Di sini saya akan menyampaikan dia pesan-pesan saya selama mengikuti tanpa memperhatikan 2020. orang yang Pesan saya adalah ini pengalaman baru bagi saya karena mengikuti ospek Anda online di ada tahun memang ini baru dan menyenangkan bagi saya, unta. Hewan unta itu sopan. Ya, antara lain hewan yang agak sopan itu unta. Ya, sesopan-sopannya hewan ya tidak bermoral, tidak berakal. Kalau ada burung yang dikagumi, sarangnya hebat, ya sarangnya yang dibuat oleh burung ini hebat, burung gereja hebat, tidak kemasukan air atau macamnya. Perlu Anda tahu bahwa dari zaman ke zaman, apa yang dia ciptakan zaman dahulu sampai hari ini sama. Gereja di Indonesia sama juga gereja di Jepang. Bentuk kemudian rumahnya tidak pernah mengalami sebuah perubahan. Nah, perlu dicatat pula bahwa moral yang menjadi bagian hidup manusia harus harus mempunyai ketentuan-ketentuan pasti yang bisa dijadikan rujukan. Ketika kita berbicara baik atau buruk, itu bagian dari moral etika. Moral perilaku kita butuh ketentuan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak, mana yang mana yang jelek, mana yang tidak jelek. Jika moral itu dihasilkan oleh akal pikir manusia, sedangkan akal pikiran manusia itu terbatas dan mungkin bisa berubah-ubah. Bagaimana yang terjadi? Nanti suatu saat dinyatakan baik, di saat lain dinyatakan buruk. Di sini dikatakan baik, di tempat lain dikatakan buruk. Bagaimana kehidupan yang Andre mempunyai pegangan yang seperti itu? Maka dibutuhkan agama menjadi sumber yang dijadikan rujukan untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Dan agama itu untuk kehidupan manusia, tidak memandang manusia Indonesia, Malaysia, Jepang,
manusia manapun, agama Islam itu agama universal yang dapat diterima oleh semua pihak, semua orang di tempat manapun mereka bisa menggunakan untuk kebaikan dalam kehidupan. Yang sehingga kita kalau mempunyai agama yang sama, bahasa hidupnya pun sama. Contoh, orang Islam itu punya greeting, salam. Ya, orang Islam itu punya salam. Salam atau greetingnya orang Islam, Assalamualaikum. Ketemu Anda dimanapun, kalau dia adalah orang Islam, maka salamnya pun juga Assalamualaikum. Nah, kalau Anda itu, kalau orang Jawa, salamnya ya seperti orang Jawa. Kalau ketemu teman saudara di pagi-pagi hari, dia akan berucap sugeng enjang. Sore siang hari sugeng siang. Malam hari dalu. Kalau orang Inggris good morning, good afternoon, good night. Itu salamnya mereka. Berbeda antara suku, bangsa, ya berbeda-beda, sehingga mungkin orang akan mempunyai keraguan bagaimana saya harus berkata kepada mereka. Tapi Islam merupakan universal yang semuanya bisa menggunakan dan mereka menggunakan sesuatu yang sama. Nah, karena itu pula lah wajar kalau agama itu bisa dijadikan rujukan untuk hidup dan kehidupan. Contoh yang lain, perkawinan. Ada orang Islam Indonesia kawin dengan orang Malaysia. Maka tata perkawinannya pun sama. Melalui sebuah urutan melamar, resepsi, akad nikah, ada akad nikah. Di dalam akad nikah ada saksi. Kemudian kalau mau resepsi dibuat resepsi. Dimanapun sama, tidak perlu bertanya. Itulah Islam yang bisa dijadikan kembalinya seseorang untuk mencari kebenaran dalam hal kaitannya dengan moral. Agama sebagai petunjuk kebenaran. Orang kalau mempunyai mencari kebenaran, maka agama bisa dijadikan rujukan mendapatkan petunjuk kebenaran. Tadi saya sampaikan bahwa petunjuk kebenaran itu kalau orang dalam filsafat mengatakan petunjuknya boleh dan bisa melalui ilmu pengetahuan. Kalau Anda punya persoalan, maka bisa merujuk kepada ilmu pengetahuan, tidak kepada dukun. Kalau Anda selain ilmu pengetahuan, ada ilmu filsafat. Kedua-duanya itu hasil renungan pikiran akal manusia yang sifatnya nisbi, bisa berubah setiap saat, sehingga tidak tetap untuk bisa dijadikan petunjuk selama-lamanya. Petunjuk yang ketiga adalah agama. Agama adalah wahyu yang datang dari Tuhan. Kebenarannya mutlak, tidak pernah mengalami satu perubahan apapun dari sejak Al-Quran diturunkan sampai akhir kiamat. Akan bisa dijadikan petunjuk kebenaran, dan kebenaran adalah pasti. Oleh karena itu,
andai kita merujuk kepada agama, maka kita pasti akan berada pada jalan yang pasti benar. Agama sumbernya wahyu. Wahyu dari Tuhan. Tuhan itu adalah sumber kebenaran. Berarti wahyu itu ada pasti benar. Berikut yaitu agama sebagai sumber informasi metafisika. Metafisika. Metafisika itu apa? Meta itu di luar, fisik, ya fisik bagaimana kita alami. Alam nyata ini fisik. Nah, metafisika artinya alam di luar alam nyata ini. Nah, alam metafisika yaitu alam yang berada di luar alam ini, yaitu alam metafisis itu. Contohnya apa? Contohnya surga. Ya, contohnya surga itu merupakan alam metafisika, neraka, alam kubur, dan lain sebagainya. Jadi alam metafisika, persoalan metafisika, sesuatu yang berada di luar alam, yang manusia tidak pernah bisa mengetahui. Karena dalam Al-Quran itu semuanya disebut dengan gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Tuhan itu hal yang gaib karena tidak dapat dilihat oleh manusia di alam fisik ini. Surga itu ada, itu gaib karena dia di alam metafisik. Nah, meskipun semua itu tidak bisa dilihat, diketahui melalui panca indera, kita harus percaya akan adanya. Dari mana bahwa itu bisa kita meyakini akan adanya? Karena adanya informasi yang dapat kita peroleh melalui wahyu. Jadi sumber yang bisa menjelaskan tentang persoalan metafisika itu hanya wahyu. Manusia tidak bisa akan menjelaskan karena tidak bisa diteliti secara ilmiah yang menggunakan metodologi dan sistem yang kemudian dapat dibuktikan secara empirik. Ya, secara empirik. Memang nggak bisa dipahami itu. Hanya kita bisa memperoleh penjelasan tentang persoalan mati, neraka, surga itu melalui Al-Quran atau wahyu Tuhan. Akal pikiran tidak bisa mencari jawaban. Paling hanya menduga-duga. Ada seorang ulama besar bertanya tentang apakah alam kubur itu ada dan apakah di alam kubur itu sudah ada siksa kubur. Pertanyaan itu tidak mudah untuk dijawab karena persoalan yang ditanyakan bagian dari persoalan metafisika. Imam Ghazali menjawab, apakah kamu pernah bermimpi dalam tidur? Pernah. Apakah di antara mimpimu itu Anda mendapat suatu musibah yang menyebabkan Anda dalam mimpi itu kesakitan? Kata dia, iya. Ya, kata dia, iya. Bahwa
terasa sakit, terasa tersiksa. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, siksa kubur itu merupakan gambaran siksaan yang akan diterima oleh seseorang di hari perhitungan nanti. Ya, di hari perhitungan nanti. Manusia akan merasakan lebih dahulu di alam kubur, dan siksa itu merupakan bayangan dari siksa yang nanti akan dia alami di neraka. Seperti kamu bermimpi. Ya, seperti kamu bermimpi. Suatu saat kamu bermimpi naik pesawat keliling, pergi ke Jakarta, pesawat keliling-kelilingkan kota Jakarta, yang sehingga dalam mimpi kamu seakan pergi ke Jakarta. Dan ada kemungkinan yang dalam mimpi itu Anda bisa membenarkan akan adanya dalam mimpi. Dan begitu bangun, ternyata kamu tidak ke Jakarta. Kamu jatuh dari tempat tidur, ngeloni guling di tanah. Sepertinya Anda bermimpi. Nah, akal manusia dalam memahami semua persoalan hidup ini semakin, kata Al-Ghazali, kemampuan kesadarannya semakin tinggi, semakin baik, maka pemahamannya akan semakin meningkat, akan semakin baik, dan bisa menerima kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Yang berikutnya, agama sebagai bimbingan manusia. Agama itu memberikan kepada kita bimbingan dikala manusia merasakan kesusahan, dikala manusia merasakan kesedihan. Kita akan mendapatkan suka ataupun duka. Di saat suka, kita mungkin tidak butuh bimbingan, tetapi di saat duka kita merasakan adanya kebutuhan untuk menyelesaikan kesedihan tersebut. Ya, menyelesaikan kesedihan tersebut. Nah, disinilah agama akan bisa memberikan bimbingan agar persoalannya tidak berkepanjangan dan dia tidak salah arah, salah jalan, tidak salah arah, tidak salah jalan. Ada di Belanda itu ada seorang imam masjid yang pekerjaan setiap hari dia membagikan buku kepada orang-orang yang lewat. Dia selalu di jalan dengan putranya yang kecil membagikan buku. Isi buku itu petunjuk menuju ke surga. Dia bagikan buku itu dengan tekun kepada orang. Ada yang merespon baik, ada yang merespon tidak baik. Di suatu hari, sudah tiba-tiba turun badai, hujan yang deras, cuaca yang dingin, membuat dia menggigil, tidak berani keluar membagikan buku. Nah, di sini di sini anaknya yang biasa diajak membagikan buku, mengajak bapaknya untuk membagikan buku. Tetapi bapaknya menolak. Saya tidak berani dengan cuaca yang seperti ini.
anaknya, kalau Bapak tidak berani, saya akan berangkat sendiri. Dia mengambil jas hujan dengan cuaca yang dingin dan kedinginan. Tidak ada orang lewat di jalan untuk diberi buku karena cuaca yang menurut pada umumnya orang Belanda itu ganas gawat. Akhirnya dia mendatangi sebuah rumah tua. Diketuk pintunya. Beberapa kali tidak menyaut. Sambil menggigil, rumah itu diketuk, nggak ada lagi suara. Terakhir dia nyoba diketuk. Tiba-tiba rumah itu terbuka. Dan yang menghuni adalah nenek tua. Konon nenek tua itu sudah hidup sendirian, sebatang kara, tidak ada yang menemani. Diberi sebuah buku oleh dia. Ditawari dan diberi buku untuk kalau ada kesempatan dia minta untuk dibaca. Setelah itu rumah ditutup lagi dan dia mencoba untuk membaca buku. Dari setelah membaca buku itu, dia akhirnya merasa butuh bimbingan untuk hidup. Dan dia ingin menemui ayah si anak sebagai imam masjid. Dan dia menyesali perbuatan yang akan dia lakukan. Apa? Saat anak kecil mengetuk pintu, nenek tua itu sedang mengambil seikat tali. Dia akan bunuh diri karena dia putus asa. Hidup dalam keadaan sendirian, tersiksa. Dengan dia kemudian membaca buku. Dia merasa menyesal. Andai dia tidak ada anak kecil yang datang ke dan buku itu memberikan bimbingan kepada dia. Ya, pasti itu kesalahan. Dan itu ternyata ada orang yang merasa menemukan bahwa akan bimbingan dalam kehidupan. Yang berikut itu toleransi beragama. Saya akan membicarakan toleransi beragama. Berbicara tentang toleransi beragama artinya bahwa di dalam toleransi itu adanya saling menghargai, saling bisa mengerti antara satu dengan lain. Kalau kita bicara agama, seperti tadi saya katakan, bahwa semua agama mempunyai ajaran yang berbeda-beda. Contoh, Islam mengharamkan babi, mengharamkan anjing, tapi agama lain tidak. Ya, tidak mengharamkan itu. Bahkan mereka memelihara anjing itu lebih dari dirinya, makanya lebih enak, lebih terawat. Di India, sapi seperti Tuhan dihargai. Kalau rumah tokonya dimasuki sapi, merupakan sebuah anugerah Tuhan. Umat Islam, sapi dijadikan korban, disembelih. Di sini terjadi beberapa hal yang saling mungkin tidak menjadi hal yang akan bisa membangun hubungan baik kalau tidak terjadi saling pengertian. Nah, kalau orang Kristen, orang Nasrani memelihara anjing, tetangganya orang Islam, toleransinya bagaimana antar umat? Nah, ini toleransi antar umat. Hendaknya dia tidak melepaskan anjing
Dan kalau dilepas, maka anjing itu akan dia jaga agar tidak sembarangan kencing, sembarangan berak. Biasanya anjing itu begitu. Begitu dilepas, dia cari tempat yang banyak pasirnya, dia berak kencing di situ, besok kembali lagi ke situ. Sehingga tempat yang sama akan banyak kencingnya dia, karena dia akan tidak akan pergi dari tempatnya kemarin. Nah itu kalau si pemilik tidak pengertian kepada tetangganya yang tidak suka, maka mungkin anjing itu bisa diracun. Terjadi hubungan yang tidak baik. Islam menganggap anjing itu najis. Tidak boleh rumah seorang muslim ada anjingnya. Kalau di rumah seorang muslim itu anjingnya, malaikat tidak akan masuk ke rumahnya. Tidak dimasuki malaikat yang akan memberikan kepada kita berkah. Sampai anjing itu hilang dari rumahnya. Jilatannya najis. Orang yang dirinya pakaiannya kena jilatan anjing harus dicuci 7 kali, yang 1 kali menggunakan debu. Dalam teori ilmiah ada bakteri anjing yang tidak bisa dimatikan dengan bahan-bahan kosmetik atau sabun atau apalah yang biasa digunakan untuk mencuci. Tapi justru mati dengan debu. Nah itu Islam. Tidak jorok tapi ilmiah. Hanya kita sendiri tidak tahu. Nah toleransi umat beragama itu harus dibangun karena terjadi banyak perbedaan antara kita dengan lain agama. Yang dengan adanya toleransi antar umat, maka kehidupan di tengah masyarakat akan hidup rukun guyup, tidak terjadi konflik, intrik kecil maupun besar. Karena kehidupan harus begitu. Karena Islam sendiri harus seperti itu. Nah, yang perlu saudara tahu bahwa Islam itu memang agama yang toleransi, rahmatan lil alamin, untuk rahmat kebahagiaan manusia sedunia ini. Anda bisa tahu bahwa saat umat Islam dapat mengembangkan agamanya di wilayah yang di situ banyak non-Muslim, orang Islam tidak memaksakan mereka untuk masuk agamanya. Mereka dilindungi, diberikan kebebasan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Toleransi berikut adalah toleransi agama. Nah ini yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dibenarkan. Contohnya seperti apa? Andai kata saudara diundang jamuan Natalan. Dalam acara perayaan Natal itu ada upacara keagamaan. Nah, pada upacara keagamaan itu mereka melakukan acara agama yang mereka lakukan dengan caranya sendiri. Di saat itu kamu tidak boleh ikut upacara keagamaan, tidak boleh, karena agama dia ya agama dia, agamamu ya agamamu. Tapi nek wis bar kuwi terus bancaan mangan enak silakan. Ya, makan-makan boleh. Tapi upacara keagamaannya kamu tidak boleh ikut. Hanya di sini seringkali saudara merasa tidak enak kalau tidak ikut. Memang tidak boleh. Memang Anda harus tegas. Terkait dengan akidah, Anda harus tegas.
Baru di luar itu silahkan Anda bergabung bersama mereka. Saya kira pertemuan sore hari ini saya cukupkan sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.